Oke, selamat sore semua teman-teman trader semua. Adapun mungkin webinar pada hari ini kita lakukan seperti rutinitas kita seperti biasanya, namun untuk di beberapa pekan ke depan kita akan melakukan webinar ini secara tidak setiap hari lagi. Kita akan adakan di sekitaran 3 kali dalam 1 minggu. Dan hari yang kita pilih adalah di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kebetulan pada hari ini adalah hari Rabu dan webinar kita yang akan saya bawakan pada hari ini adalah webinar yang mengenai pemilihan produk transaksi ya yang mungkin bisa jadi alternatif untuk teman-teman semua bisa lakukan dalam kegiatan trading forex ataupun trading gold yang mungkin teman-teman akan lakukan setiap harinya gitu ya. Dan oke, sekarang udah pukul 5:08. Jadi kita mulai aja ya untuk materi untuk webinar kita pada hari ini. Karena ini adalah suatu permasalahan juga sebenarnya yang ada di trading forex ini ya. Bahkan namanya aja trading forex tapi kebanyakan tradingnya di gold. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus nyikapin mengenai trading yang ada nggak selain gold ya? Mungkin saya buka dulu untuk materi. Kita pada hari ini adalah trading forex atau singkatan dari foreign exchange ya, trading selain gold. Karena sejauh mungkin teman-teman lihat ya, atau mungkin sejauh mungkin teman-teman pernah alamin bahwa khususnya untuk teman-teman yang trading di broker yang diawasin sama Bapepti atau kita sebut sebagai broker legal ya, atau broker dalam lokal ya, orang sebutnya seperti itu. Kebanyakan dari teman-teman kita ini tradingnya pasti jenis yang mereka transaksi untuk saat ini ya, itu adalah trading di gold. Namun juga tidak bisa menutup kemungkinan kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak peluang yang bisa teman-teman dapatkan selain daripada trading gold, khususnya mungkin di hari ini yang kita bahas adalah trading forex ya, atau trading mata uang. Nah, sebelum saya masuk di materi kita pada hari ini, adapun mungkin kita bisa melihat ya materi untuk webinar kita pada hari ini itu mengenai trading forex ya yang berkecakupan mengenai pertama adalah kita harus mengerti dulu apa itu trading forex, apa itu forex, dan apa sih bedanya dengan trading gold ya. Terus yang kedua juga apa perbedaan forex dan gold, dan ketiga apa sih kelebihan dan kekurangan dari trading forex ini dan trading gold. Kenapa sih sejauh ini kebanyakan orang justru lebih memilih di trading gold ketimbang dengan forex ya? Padahal kalau kita lihat dari jenis-jenis produk atau jenis-jenis currency itu justru lebih banyak di forex. Tapi kenapa enggak justru sedikit ya? Kalau kita hitung persentase mungkin sekitar 80 yang trading di gold dan mungkin cuma 20% atau bahkan kurang daripada 20% yang trading di currency atau di forex. Nah ini. Oke, jadi sebelumnya untuk teman-teman ada alangkah baiknya mungkin kita harus tahu juga dulu ya untuk teman-teman yang biasa trading di gold yang khususnya ya, atau kita sebut sebagai spesialis gold. Nah itu ada baiknya juga kita harus mengerti, dan kita sebaiknya juga tahulah sedikit, kalaupun kita nggak ngerti setidaknya kita tahu sedikit ya mengenai apa itu forex. Dan forex itu sebenarnya singkatan dari foreign exchange ya, atau bahasa Indonesianya adalah valuta asing atau pertukaran antara mata uang satu dengan mata uang yang lainnya. Jadi itu adalah perdagangan trading forex ya. Dan di pasar forex itu ada beberapa yang masuk ya, atau pelaku pasar itu ada trader dari perbankan ya yang seperti JP Morgan, dan masih banyak lagi ya. Ada juga perusahaan-perusahaan internasional, ada juga spekulan, bahkan juga ada seperti merger atau hedge fund. Jadi mungkin teman-teman yang biasa pergi ke perbankan juga, atau misalkan kita ambil contoh di Mandiri atau di BCA, yang teman-teman biasa lihat ada mata uang, pertukaran mata uang antara dolar ya, kurs dolar sekarang dengan Indonesia, ataupun kurs dolar terhadap mata uang yang lainnya, itu adalah termasuk dalam pertukaran mata uang secara konvensional atau pertukaran secara fisik ya. Sedangkan kalau untuk di forex ini adalah transaksi yang berbasis online. Nah, jadi ini saya sudah sampaikan juga di bawah ini, seluruh transaksi di pasar forex itu dilakukan secara online, jadi nggak dilakukan secara
fisik ya. Kalau kita main fisik itu namanya money changer. Dan dengan perantaraan broker. Jadi memang harus ada yang namanya perantara atau kita sebut sebagai broker. Nah, seperti contohnya ya teman-teman pada saat ini masuk di DDMax ya. Jadi brokernya di sini adalah DDMax. Nah, kalian juga itu hanya perlu untuk mendaftarkan diri ke beberapa broker, satu broker aja misalkan kayak DDMax itu ya. Terus teman-teman mengisi saldo di akun tersebut. Jadi kurang lebih sama seperti kayak OVO ya, sama seperti dengan apa ya, Shopee ya dan lain-lainnya itu teman-teman bikin daftar dan setelah itu teman-teman isi saldo di situ dan itu saldo itu akan dipakai untuk berdagang. Jadi kita akan pakai untuk beli mata uang yang akan teman-teman beli ya. Dan keuntungan yang didapat dari perdagangan itu adalah selisih dari harga beli dan harga jualnya atau harga sell dan buy-nya yang teman-teman lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu ya singkatnya untuk mengerti sedikit mengenai forex. Nah, sekarang kita masuk ya untuk perbedaannya antara trading gold dengan di forex karena setahu untuk dari beberapa mungkin teman-teman juga yang nonton di YouTube ataupun teman-teman di webinar pada hari ini mungkin kebanyakan udah tahu ya kalau bicara soal gold ini seperti apa gitu ya. Namun apa sih bedanya dengan forex? Nah, kalau untuk bicara soal perbedaan, mungkin perbedaan yang paling mencolok itu adalah dari istilah ya. Jadi kalau kita lihat istilah dari forex dan gold ini, kalau di forex ini akan lebih berkaitan dengan dua mata uang asing yang berbeda. Misalkan mata uang Eropa terhadap US dollar. Jadi yang dilakukan adalah pertukaran antara mata uang dengan mata uang yang lain. Sedangkan kalau untuk di trading gold ini kita berbicara soal trading seperti kita transaksi emas pada umumnya atau emas fisik ya. Jadi kita ambil satu satuan di emas itu namanya troy ounce. Satu troy ounce itu sama dengan berapa dolar. Jadi ibaratnya kita beli emas ya. Gambarannya seperti itu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat biasa kayak di forex itu dia biasanya ada banyak sekali produknya, ada banyak sekali currency-nya karena mata uang yang ada di forex itu berbeda-beda. Seperti ada euro, GBP ini pound sterling, ada juga mata uang Aussie, Australian dollar dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau untuk di gold itu hanya XAU USD. Nah, seperti itu gambarannya untuk istilah-istilah yang ada di market ya, khususnya perbedaan antara forex dengan gold. Dan tentunya juga perbedaan yang paling mendasar adalah dari nilai ya. Sedangkan kalau teman-teman biasa lihat ya kalau untuk di Euro USD perbedaannya adalah dari bentuk hitungan poinnya ataupun hitungan tipsnya itu dari mana. Karena ini biasa juga banyak bingung ya. Apalagi kalau mungkin kita biasa bikin signal khususnya untuk SAU dan masih banyak juga yang bingung dengan signal yang ada di forex. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa kalau untuk perhitungan forex khususnya yang berbasis US dollar itu biasanya memiliki ada sekitar 5 digit di belakang koma ya. Jadi 5 digit di belakang koma. Sedangkan kalau untuk di UXAU USD atau di emas itu nilainya itu lebih banyak di depan koma ketimbang di belakang koma yang biasanya hanya berjumlah 2 digit di belakang koma. Dan perhitungan atau perhitungan poin atau perhitungan pips dalam transaksi kedua mata uang ini ya entah itu forex ataupun di XAUUSD, kalau untuk hitungan poin teman-teman bisa hitung aja kisaran 3 digit dari depan ya itu adalah hitungannya poin ya, sedangkan untuk di 4 digit dari belakang koma itu adalah hitungannya pips dan digit yang terakhir atau digit kelima di belakang koma adalah hitungannya tick. Ya, jadi teman-teman wajib ingat atau wajib tahu bahwa jika ini bergerak 1,06977 maka pergerakan itu sudah berselisih sekitar 1 poin ya atau kita hitung sebagai 10 poin. 10 pips ya. Jadi 10 pips sama dengan 1 poin, 10 pips sama dengan 1 pip sama dengan 10 tick. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan di XAUUSD yang digitnya mungkin sedikit tidak kurang membingungkan karena sebenarnya mungkin teman-teman yang mungkin terbiasa dengan di gold yang kalau dihitungannya di depan koma atau di depan titik itu adalah hitungannya poin dan di belakang titik ini adalah hitungannya pip ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kita ingat bersama bahwa kalau teman-teman tradingnya 0,1 lot ya, maka
ketika pergerakannya sudah 1 poin, maka nilai yang ada di transaksi tersebut adalah senilai $10 ya. Jadi ini wajib diingat ya. Jadi kalau misalkan tradingnya 0,1 lot, 1 poin ini berubah menjadi 1,069, maka ini adalah selisihnya sudah 1 poin. Ya, berbeda dengan yang di XAU, jadi ini yang harus berubah. Jadi ketika ini berubah, udah mendapat nilai 1 poin atau sekitar $10 ya, kurang lebih seperti itu untuk tingkat profitnya. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini itu yang tadi yang kedua ya, perbedaan dari nilai, dari cara baca nilai. Yang ketiga ini yang menarik sebenarnya untuk di trading forex. Sebenarnya kalau teman-teman biasa lihat ya, untuk di market forex kita ada yang namanya hitungan spread ya. Hitungan spread ini adalah hitungan perbandingan ya, atau selisih antara nilai beli sama nilai jualnya, atau kita kurang lebih lihatlah angka beli angka jualnya ini selisihnya itu adalah kita sebut sebagai spread. Kalau teman-teman perhatikan ya, untuk yang di harga yang saya tampilkan di sini, khususnya untuk di market emas dengan market forex, tentu kita bisa lihat, coba saya gambar dulu ya. Untuk di market emas itu XAU USD, yang ini saya udah tandain. Dan spreadnya antara bid dan ask, ya ini nilai beli dan nilai jualnya. Selisihnya ini itu adalah spread, ya seperti ini. Dan teman-teman lihat di spread di XAU USD adalah nilainya adalah 40. Ya, jadi basicnya adalah 4,0 pip. Oke, sedangkan kalau untuk di currency ini justru lebih rendah dibandingkan dengan XAU USD ya, kecuali untuk yang beberapa produk mata uang, misalkan yang seperti ini ya, ada yang 60 dan ada yang 45. Itu adalah mata uang dari Euro CHF ya, mata uang dari Eropa dengan Swiss franc. Dan yang kedua juga adalah dari GBP JPY ya, atau dari mata uang pound sterling terhadap Jepang yen. Itu untuk nilai spreadnya justru lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan dengan untuk di emas. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, sementara untuk nilai spread yang terendah untuk di DMAX sendiri ya, itu adalah di ini. Ya, untuk saat ini ada di AUC, ada juga di Euro USD ya, yang nilainya hanya sekitar 1,8 pips. Ya. Dan ini bisa dikatakan adalah nilai spread yang sangat kecil juga ya, kalau kita hitungannya 1,8 pips, yang artinya kalau 1,8 pips teman-teman tradingnya 0,1 lot, maka selisihnya antara beli sama jualnya ya. Jadi pada saat teman-teman beli biasanya kan langsung merah tuh ya. Kalau teman-teman 0,1, maka jumlahnya itu hanya sekitar $0,1. Ya. Balik ya. Hanya sekitar, saya tulis dulu, $1 ya, $1,8. Nah, itu adalah spread atau langsung nilai minus yang teman-teman dapat dapatkan ketika teman-teman udah lakukan transaksi beli ataupun jual ya. Dan yang harus kita tunggu adalah selesaikan dulu minusnya supaya ini bisa jadi profit. Nah, bedanya kalau misalkan dengan spread yang besar seperti yang tadi kita lihat ya, ada GBP JPY sama di mata uang apa tadi ini? Saya coba lihat. Euro CHF ya. Euro CHF itu ada sekitar 60 pips. Ya. Sorry, 6,0 pips ya, 6 pips ya. 6 pips ini kurang lebih sekitar ketika teman-teman entry 0,1 ini akan secara otomatis langsung minus $6. Dan butuh waktu yang cukup panjang atau cukup lebih panjang dibandingkan di mata uang lainnya untuk bisa kita sebut sebagai BEP. Ya, untuk nilainya kembali 0 dulu baru kita dapatkan profit. Ya, begitupun dengan di XAU USD ya. Teman-teman bisa lihat juga untuk di XAU USD untuk nilai spread-nya ini nilainya adalah 40. Sedangkan untuk yang di spread di mata uang untuk khususnya yang paling terendah adalah di Euro USD ataupun di AUC ini hanya 1,8 pips ya, atau 18 tick lah bahasanya seperti itu. Oke.
Jadi kurang lebih untuk pemilihan sebenarnya yang paling murah memang ada di currency atau di mata uang. Nanti kita sebutkan, nanti ada alasannya kenapa kok bisa harganya spreadnya di forex lebih rendah, kenapa di XAU ini justru lebih besar. Apakah nggak bisa dibalik gitu ya? Nanti kita bahas. Oke. Lalu selanjutnya juga yang perlu kita ketahui dalam trading forex dengan gold, perbedaannya tentu adalah dari faktor penggerak. Ini kemarin banyak yang tanya ya, khususnya untuk yang di fundamental, lebih gampang mana Pak sebenarnya fundamental untuk di forex atau di gold? Ya saya jawab, kalau untuk yang lebih mudah memang di forex, karena untuk di forex ini hanya fundamental yang berlaku di negara kedua tadi ya, misalkan dari mata uang Eropa dengan US dollar ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan kondisi perekonomian di euro dengan US dollar atau di Amerika, ya ini selesai. Sedangkan untuk di gold tentu faktor penggeraknya ini tidak hanya dari dari kedua negaranya ini, ya, tapi ada banyak faktor yang bisa menggerakkan harga emas. Makanya kenapa untuk market emas sendiri ini untuk fundamentalnya cukup fluktuatif ya, karena faktor penggerak di pasar ini yang perlu diperhatikan adalah pertama jumlah persediaan dan permintaan untuk di emas, oke, dan selanjutnya adalah nilai tukar mata uang US dollar serta kondisi ekonomi global. Jadi ini adalah bahasanya global. Global ini bukan cuma di Amerika ya, tapi juga kita harus perhatikan seperti China atau mungkin ada di Rusia atau mungkin ada di beberapa negara yang memang berdampak besar terhadap perekonomian global. Dan perlu kita ketahui juga untuk di gold sendiri ini adalah sebagai safe haven atau pelindung nilai. Ya, jadi sebagai safe haven, tempat penyimpanan duit yang paling sebagai diversifikasi investasi ya untuk bank-bank sentral. Dalam hal ini emas juga cenderung berbanding terbalik dengan nilai tukar mata uang US dollar. Jadi kurang lebih untuk gambaran di gold dengan forex itu adalah tampilannya seperti itu. Jadi kalau bicara soal fundamental atau faktor penggerak, untuk di forex justru lebih sederhana ya, karena untuk di forex sendiri ini hanya melihat beberapa indikator ya, seperti kayak misalkan kebijakan perbankan yang mereka lakukan ya, seperti bank sentralnya mereka. Kayak misalkan kalau untuk yang di ya. Oke, lanjut ya. Jadi seperti kayak di bank sentral ya, kondisi dan di dalam luar negeri suatu negara serta besaran suku bunga yang ada di negaranya mereka. Jadi kalau untuk bicara lebih gampang fundamentalnya mana atau lebih lebih simpel ya, kita lebih memang di forex ketimbang untuk yang di gold. Nah, itu adalah bentuk dari perbedaan dari faktor penggerak di emas dengan trading forex. Nah, yang terakhir ini adalah yang mungkin banyak juga mendukung di gold ya. Karena untuk yang perbedaan inilah yang banyak mendasari mereka lebih senang di forex di gold dibandingkan dengan yang di forex. Seperti yang tadi kita bahas ya, justru untuk dari segala sektor yang menang memang di forex ya, karena pertama spreadnya rendah, mulai dari fundamentalnya jauh lebih mudah ya, yang ketiga ini tidak terlalu ribet untuk analisanya untuk fundamental, dan kenapa sih banyak orang sampai sekarang itu tradingnya di gold. Oke, jadi pertanyaannya itu biasanya banyak menarik ya, karena faktornya ini ya, khususnya untuk mungkin teman-teman yang trading dengan fluktuasi yang cukup besar. Jadi makanya kenapa teman-teman biasa banyak memilih di gold. Karena kenapa? Pertama ada namanya volatility ya. Kalau teman-teman lihat gambarnya, inilah gambar gelombang ya atau ombak ya. Jadi gambarannya volatility itu ibaratnya seperti fluktuasi harga atau gelombang yang ada di market tersebut. Kalau kita biasa lihat di market forex, pergerakan forex itu terlihat itu biasa sangat dinamis dan tidak terlalu besar pergerakannya dalam satu hari. Justru akan lebih kalau kita biasa lihat market itu dia lebih cenderung mengikuti pola tren ya. Jadi kalau turun dia turun jangka panjang, dia naik lagi pendek-pendek dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk di trading gold ini fluktuasi pergerakan itu cukup besar ya, sehingga pergerakan dalam trennya itu kadang-kadang juga stabil untuk jangka panjang ya, tapi tidak untuk jangka pendek. Artinya pergerakannya memang akan seperti ini ya, naik seperti ini, tapi jangka pendeknya itu nggak seperti itu untuk di gold. Kalau di gold sendiri dia kadang naik lagi, turun lagi, naik lagi gini, turun lagi seperti ini, dan ini cukup fluktuasi. Makanya kenapa untuk teman-teman yang trading di gold, ini makanya kenapa biasa harus banyak warning.
Memang dalam trading forex ini, trading gold ini peluangnya sangat besar dan cepat. Ya, kita sebut ini adalah peluang yang cukup cepat untuk di gold, ya. Tapi cepatnya ini dua arah ya. Ini bicara soal risk dan juga bicara soal return atau profit ya. Semakin cepat profit yang teman-teman bisa dapatkan, maka semakin cepat juga hasil resiko yang teman-teman bisa dapatkan. Berbanding terbalik dengan gold yang memang tipikalnya lebih kalem dibandingkan dengan gold. Kalau untuk di forex sendiri fluktuasi tidak terlalu besar ya, makanya kenapa untuk taking profit di forex ini justru membutuhkan waktu jangka panjang ya, atau jangka yang lebih sedikit lebih lama dibandingkan untuk yang di gold. Nah itu, apalagi kalau nggak ada berita-berita fundamental seperti suku bunga atau mungkin kebijakan-kebijakan moneter, maka kenapa trading di forex itu jauh lebih membosankan dibandingkan di gold. Nah itu untuk alasan-alasan sebenarnya faktor perbedaan antara trading forex dan juga trading gold. Nah, mungkin dari sini teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja chat di kolom di bawah ya. Karena sebagian besar juga khususnya untuk teman-teman yang trading di broker lokal ya bahasanya, itu banyak yang tidak tertarik untuk membahas forex. Padahal sebenarnya untuk sebagai seorang konsultan sebaiknya kita harus menguasai bidang-bidang terutama bidang-bidang yang ada di produk yang kita jelaskan ya atau yang kita tawarkan kepada klien ya, seperti misalkan kayak ada forex, ada juga oil, ada juga silver, ada juga gold ya. Jadi kita sebaiknya bisa lebih sedikit mengerti dan bisa menjelaskan mengenai perbedaan bahkan kebutuhan dari kliennya kita ya. Saya kira seperti itu ya. Kalau misalkan kliennya kalian sukanya yang jangka panjang, yang dinamis, tidak terlalu fluktuatif untuk pergerakan market ya, berarti kita sarankan untuk di trading forex ya. Sedangkan kalau untuk kliennya memang adalah tipikal yang memang cepat ingin ada hasilnya, yang ingin trading cepat ya atau quick trading, itu teman-teman bisa sarankan di gold. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa chat di bawah kalau ada pertanyaan sambil saya lanjut mungkin ya. Karena kemarin juga sempat ada yang tanya mengenai forex ini, apakah trading forex ini bisa pakai support resisten, apakah support trading di forex ini bisa pakai teknik yang dipakai di gold, ataukah malah tidak bisa sama sekali. Jadi bagusnya pakai yang seperti apa gitu. Karena banyak juga yang bingung sehingga mereka nggak mau beralih ke forex, mereka lebih senang untuk stay di gold ya. Nah, jadi mungkin saya jawab dulu beberapa pertanyaan ya yang khususnya dari teman-teman yang klien saya kemarin yang ada tanya ya mengenai trading forex dibandingkan dengan trading gold ya. Oke, saya coba bantu untuk di perbedaan ya untuk di trading forex dengan trading gold. Ini kalau kita bicara soal trading gold, kita bisa lihat dulu pertama dari range ya. Jadi untuk range di trading gold ini kisaran 20-30 poin normalnya seperti itu ya. Pergerakan antara high dengan low ya. Jadi misalkan seperti kemarin high sama low ini kisaran 20 poin marketnya turun. Oke, dan di beberapa hari yang lalu lagi ini juga kurang lebih sampai di 22 poin. Ini baru marketnya turun. Jadi pemisahnya itu yang ini ya, ada garis warna biru tipis-tipis di sini itu adalah pergantian hari. Jadi di sini close-nya, di sini open-nya. Jadi ini range-nya adalah 1 harian. Oke, dan beberapa hari yang lalu lagi misalkan kayak di tanggal 20 dari harga high dengan low-nya ini hanya sekitar berapa nih? 16,7 ya. Berarti di bawah dari range rata-rata. Kemudian yang paling ekstrim mungkin ada di tanggal 19 Mei, itu yang dimana pergerakan fluktuasinya itu sampai kisaran 37 poin. Ya, jadi kurang lebih range untuk di trading gold ini 20, 30, bahkan mungkin kita ambil rata-ratanya aja 32, 35 poin ya pergerakan perharinya. Nah itu. Sedangkan kalau mungkin teman-teman biasa lihat di mata uang yang lain, misalkan saya buka di GBP USD, GBP USD juga oke ya, lumayan panjang-panjang seperti ini, tapi apakah nilainya besar atau gimana ya? Coba saya lihat dari harga yang di tanggal di tanggal 24 Mei 2022, dari harga tertinggi sama harga terendah, ini hanya sebesar 1.282 tick atau kisaran 12 poin atau 12,8 poin ya. Oke, bentar ya. Oke. Dan juga misalkan di tanggal 23 Mei kalau kita teman-teman perhatikan juga ya, range antara harga high dengan harga low
yang terjadi di tanggal 23 Mei itu hanya sebesar 12, berapa nih? 12,5 poin. Oke? Dan mungkin yang kita lihat lagi yang paling ekstrim di sini ada beberapa yang paling ekstrim lagi, harga high sama low-nya itu hanya sebesar 18 poin. Jadi kita bisa melihat meskipun harganya tinggi-tinggi seperti ini, tapi nilai yang terkandung di dalam pergerakan dari forex ini atau di mata uang GBP USD ini hanya sebesar 18 poin dalam satu hari. Oke, jadi kita bisa ambil range rata-rata untuk trading di forex ini kisaran range-nya lebih rendah dibandingkan di gold. Yang kalau di gold itu bisa sampai 20 sampai 30 bahkan sampai 35 poin dalam satu hari. Kalau untuk di trading forex ini kisaran bisa mencapai 10 sampai dengan 20 poin per harinya. Jadi jauh lebih rendah ya, atau 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan fluktuasi yang ada di trade market emas atau kita sebut sebagai XAU-USD. Ya, saya coba masuk lagi di beberapa mata uang asing yang cukup menarik ya, kayak Euro USD yang paling populer itu pergerakan cuma 14 poin satu hari. Ya, dan yang terekstrim juga mungkin adalah di tanggal 23 itu kisaran 13,8 poin ya, baru marketnya bisa berbalik. Dan menariknya untuk di market di forex sendiri justru lebih terkesan lebih rapi ya. Jika misalkan dia trennya lagi naik, dia akan konsisten naik seperti itu. Begitupun ketika marketnya turun, dia akan konsisten untuk turun dan seterusnya. Oke, karena memang untuk faktor penggerak di mata uang ini tidak terlalu banyak. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada berita sama sekali, biasanya market tidak akan terlalu bergerak signifikan, bahkan cuma bisa bergerak 5 poin dalam satu hari. Sedangkan kalau ada berita yang mungkin sangat berimpact terhadap market di emas, ini bisa bergerak kisaran mungkin paling terjauh ada sekitar 20 sampai 25 poin ya untuk di market forex ya yang paling lumayan pergerakannya. Nah, itu. Oke. Dan yang tadi kemarin sempat ada yang tanya juga sama saya mengenai support resisten bisa nggak berlaku nggak Pak untuk di forex ya. Jadi kalau saya buka untuk sekarang ya, untuk di Euro USD ini sekarang udah masuk di area pembelian, area support 1 ya 1.068 ini dibulatkan aja 1.068 itu udah masuk di area pembelian. Yang menarik sekali sebenarnya untuk di market forex sendiri ini ada kalau teman-teman lihat di NZD USD tadi kita juga udah bikin di signal pagi ini untuk di forex NZD USD pagi tadi ini kisaran jam 9 pagi ini udah menyentuh di area support 1 atau area pembelian di angka 0,643 ya per $1 ini langsung naik ya. Jadi udah langsung profit dan sekarang udah naik tadi sudah sampai di resisten 2, resisten 1 jebol, resisten 2 kemudian teman-teman bisa sell lagi kemudian dan harganya sekarang untuk di NZD USD udah turun dan udah lumayan profitnya. Meskipun ini nggak terlalu banyak ya, nggak seperti yang di forex dari harga atas sampai di bawah ini cuma sekitar 569 tick atau kurang lebih sekitar 5,6 poin. Ya, jadi harga atas dari resisten 2 sampai di bawah ini cuma 5,6 poin. Memang nggak terlalu signifikan, makanya kenapa untuk teman-teman yang biasa trading di forex ini lebih mengutamakan quantity atau kita sebut dengan lot dibandingkan dengan jumlah pergerakan. Oke, jadi memang untuk mengantisipasi kalau misalkan kalau trading di forex mah lambat Pak, gitu ya. Meskipun anggaplah benar, analisanya bagus, tapi kalau pergerakannya lambat sedikit juga yang kita dapat ya enggak gitu ya. Jawabannya tidak sama sekali karena dengan teman-teman melipat gandakan lotnya atau menambahkan quantity, maka yang harusnya peluangnya ini cuma 5,6 poin atau 560.000 ini bisa menjadi 1.200.000 jika transaksinya adalah 0,2 atau mungkin seterusnya kalau satu lot mungkin kisaran 5,6 juta ya untuk transaksi di forex. Nah itu. Oke. Dan untuk informasi juga ya untuk teman-teman di Dimex juga untuk beberapa hari ini ya kita lagi ada pengembangan juga khususnya untuk di forex. Saya coba buka dulu ya. Coba buka untuk di trading forex sekarang untuk di Dimex sendiri khususnya untuk trading like pro ini kita udah buka signal dan sekarang ini lagi tahap pengembangan ya kita lagi mencari analisa yang cocok yang win rate-nya tinggi untuk trading di
forex ya atau di mata uang. Tadi kita udah coba untuk di Euro USD ini lagi floating. Ini belum dapat ya, harganya lagi turun. Kita ada buy tadi jam 12, jam 12 siang ya. Dan NZD, oh ini salah nih ya. NZD USD mata uang New Zealand ini kita juga sarankan untuk sell dan harganya sudah turun ya. Sampai di bagian bawah kalau teman-teman tadi perhatikan untuk di mata uang NZD ini udah turun lumayan jauh ya. Coba buka di NZD, ini tadi NZD. Ini udah turun dari sini. Ya, ini udah taking profit 1, baru taking profit 1 ya, kisaran 2,5 pips. 25 pips atau 2,5 poin, belum mencapai TP2 ya. Mudah-mudahan pada malam nanti ini bisa sampai TP2. Jadi kita memang untuk di forex signal ini kita lagi pengembangan untuk teman-teman juga sebagai alternatif trading sembari teman-teman gabut ya. Biasanya kan ada juga banyak teman-teman trading yang gabut sembarang trading karena memang signal apa ya, metodenya udah benar tapi karena gabut tidak ada kegiatan atau ingin trading terus tapi signalnya belum ada, maka biasanya diada-adakan. Nah, itu yang untuk kita hindarkan seperti itu, maka kita bikin juga alternatif satu supaya signalnya tetap jalan, ya metodenya tetap jalan, nggak usah diubah-ubah, nggak usah dimodifikasi, tinggal mungkin pemilihan produknya yang lebih bervariatif ya, seperti ada mata uang Eropa, ya ada mata uang GBP USD, ada juga mata uang Jepang Yen, ada juga mata uang NZD USD dan masih banyak lagi. Oke, jadi tetap gunakan metode yang teman-teman rasa ini paling oke, paling nyaman, dan sebenarnya untuk di semua pair ataupun di semua mata uang itu bisa. Ya, yang penting untuk trading sistemnya atau untuk di trading plan-nya ini jelas ya. Mungkin teman-teman pakai SL atau mungkin pakai average, teman-teman silakan. Yang penting teman-teman alternatif dulu, uji coba dulu. Kalau udah bagus, baru boleh teman-teman gunakan secara permanen. Seperti itu ya untuk di planning untuk trading like a pro, khususnya untuk di DMAX. Untuk ke depan kita sudah ada signal di umum ya, namanya trading like a pro di DMAX, dan juga ada signal untuk gold, khusus untuk gold yang tadi kita udah berikan. Untuk di hari ini sudah ada banyak ya, misalkan seperti tadi malam kita udah berikan juga untuk sell di gold dan harganya udah taking profit 4, dan hari ini pun juga jam 3 sore tadi kita ada opsi untuk signal buy untuk di market emas ya, untuk di market emas 1857 buy. Sayangnya untuk sampai TP1 ini belum dapat, dikit lagi ya. Kalau saya buka tadi, coba saya buka. Di market gold khususnya ya, ini belum dapat ya. Masih tadi terjauhnya di atasnya tadi ini adalah, oh sudah dapat ya tadi ya. Dapat nih berarti. Bukan ya yang di bawah ini. Pulang macam manis. Oke. Ya, jadi untuk di market emasnya ini tadi udah naik ya, meskipun belum sampai taking profit 1, dikit lagi ya untuk bisa sampai di taking profit 1 di 1860. Nah, itu ya untuk gambaran untuk di market gold ataupun signal yang kita berikan setiap hari sama teman-teman member di DMAX ya, khususnya untuk teman-teman yang udah bergabung. Teman-teman silahkan untuk menikmati di signalnya, dan juga tetap kita evaluasi juga beberapa transaksi yang teman-teman udah lakukan, termasuk mungkin kegabutan yang teman-teman alami, kita bisa carikan solusinya. Teman-teman bisa alternatif masuk ke forex, jadi teman-teman bisa trading kapanpun, dimanapun, dan ada banyak sekarang signal yang teman-teman bisa pakai dalam satu hari, mungkin bisa kisaran 3 bahkan bisa sampai 5 signal dalam satu hari ya. Jadi udah banyak sekarang signal yang udah kita siapkan untuk teman-teman trading di setiap harinya. Nah, itu aja mungkin webinar kita ya pada hari ini, karena udah mengingat waktu juga udah cukup lama ya kita webinar. Dan mudah-mudahan nanti di hari Jumat ya kita akan ada beberapa teman-teman yang akan isi, jadi saya mungkin nggak akan sendiri lagi ya untuk webinar. Kita usahakan ada teman-teman yang dampingin, karena untuk webinar seorang diri itu memang agak capek ya. Jadi nggak ada teman aja ngobrol juga ya. Jadi untuk teman-teman bisa nikmati webinar kita lagi di hari Jumat dengan materi yang lebih menarik. Oke, itu aja mungkin saya sampaikan pada hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatannya, jaga money manajemennya, jaga lotnya, jaga margin levelnya. Semoga dari ini teman-teman bisa dapat manfaat dari webinar yang kita sampaikan. All the best untuk teman-teman semua ya. Sampai ketemu di hari Jumat. Bye-bye.